Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, aduh. Kok bisa-bisanya begitu kan ya? Ya, ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini Prabowo kecolongan ini, ya kecolongan ini sudah Prabowo begitu. Mengapa bang kok kecolongan bang? Nah kita lihat saja bahwa ya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata bagi-bagi sembako. Aduh Gibran. Apalagi ini drama-dramanya bos ya. Jangan ngarang lah bang ya, jangan hoax lah. Kok bisa hoax? Ya kok bisa-bisanya begitu kan ya dibilang hoax. Coba kita lihat saja dalam beberapa video ini. Mau video apa? Dapat. Dapat Pak. Gibran datang kok Gibran. Aduh. Dapat Apakah ini video lama? Apakah video baru? Ketika ada seorang ojol ditanya, "Weh, dapat bantuan nih?" "Iya dong." "Dari siapa?" "Dari Wapres Gibran." Gibran. Merasa bangganya sangat luar biasa di situ begitu kan. Ternyata saya cek begitu kan. Ternyata memang benar. Kabarnya Wapres Gibran ini membawa 1 truk isi sembako begitu kan ya, yang dibagikan ke driver ojol di stasiun Gondang Dia. Bagaimana tidak kecolongan kalau sudah seperti ini? Kalau ya, bagaimana tidak kecolongan kalau sudah seperti ini, bos? Ya, saya kira ini jangan-jangan hoax ya. Nah, tapi saya cek begitu kan. Ternyata benar Wapres Gibran ini bagi-bagi sembako begitu kan, ya. Artinya secara tidak langsung bahwa ya Prabowo ini kecolongan sudah. Berbeda nasib dengan AHY. Coba AHY diutus oleh seorang presiden Prabowo begitu kan ya, untuk datang ke acara di Cina begitu kan, sebagai bentuk bahwa ya utusan dari Indonesia. Malah yang di belakang Gibran ketemu dengan ojol. Apakah jangan-jangan Gibran ini nggak laku ya? Coba kita lihat saja. AHY-nya sangat luar biasa begitu kan ya. Bahasa Inggrisnya sangat luar biasa, bahasanya sangat luar biasa, karakter dan karismanya sangat luar biasa, dan bahkan elektabilitasnya sekarang ini sangat tinggi. Bayangkan ketika Presiden Prabowo mengutus AHY ya, bukan Gibran. Ya karena mungkin sudah tahu kapasitasnya mungkin ya, nggak tahu lagi begitu kan. Orang-orang masih banyak bertanya, kenapa kok AHY? Bang, kenapa kok AHY bang? Lah kok tanya saya? Ya nggak tahu. Ya pikir sendirilah begitu kan. Ya pikir sendiri. Kalau seumanya wakil presiden yang diutus ke Cina, bisa viral nih begitu kan ya. Jadi banyak multitafsir yang muncul hari ini begitu. Ya sedangkan Prabowo hari ini begitu kan ya, dengan para presiden-presiden antar negara begitu kan ya, ini sangat luar biasa begitu. Jadi datang di sebuah acara begitu kan bersama dengan presiden-presiden, ada Kim Jong Un, ada ada presiden Rusia begitu kan ya, ada presiden macam-macam begitu kan. Ini menggambarkan bahwa sosok Presiden Prabowo sangat luar biasa, bro. Jadi saya kira sudah banyak melihat begitu kan ya, bahwa bagaimana soal Presiden Prabowo begitu kan, ada di mana sekarang begitu ya. Dia bersama dengan beberapa presiden Rusia, ada presiden Kim Jong Un juga begitu kan ya. Terus kemudian ada presiden Cina dan sebagainya begitu. Jadi ini antar negara begitu kan. Makanya inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini benar-benar sangat luar biasa begitu kan ya. Ya nggak lagi sekedar bagi-bagi sembako. Ya sana sini bagi sembako, habis demo bagi sembako begitu kan.
Apakah ingin mau mengambil hati rakyat? Ya pertanyaan jadi masalah kenapa bukan Gibran yang diutus ke sana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Wapres Gibran ini bagi-bagi sembako ke warga hingga pengemudi ojol di gondang dia. Kabarnya begitu kan ya. Wakil Presiden Prabowo ini, Gibran Rakabuming Raka ini begitu kan membagikan sembako ya kepada warga ya hingga pengemudi ojek online. Buat apa? Buat apa begitu kan ya? Bagi-bagi sembako di situ buat apa? Atau ingin menarik simpati kah? Apakah hanya itu-itu aja begitu kan ya? Apakah hanya itu-itu aja begitu? Saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat semakin ngapain dan sebagainya begitu kan. Ya inilah taktik bagi mereka begitu. Pasti ini ada timnya begitu kan. Ya pasti tidak mungkinlah Gibran sendirian yang meminta begitu. Coba kita baca komentar-komentar netizen, agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya komentar-komentarnya begitu ya. Ada yang mengatakan begini, sebenarnya mereka apa begitu kan ya, minim pendidikan, tidak akan pemikiran kritis ya, tidak ada ya pemikiran kritis dan literasi ya yang rendah. Mereka harus diingatkan ya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tak menyinggung perasaan. Sebagaimana ketika Tan Malaka beradaptasi dengan Romosa di Banten mereka berbaur. Wah, ngeri bos kalau sudah bantuan seperti ini. Dapat nih godebek ini. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Lihat ya ini. Mental block apa ini ya? Begitu ada bansos berbutan. Nih, menerima sembako di atas penderitaan orang lain, menerima sembako setelah ada yang mati rasanya miris sekali. Ini komentar salah satu netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya kira kembali ke yang tadi bahwa Presiden Prabowo begitu kan sekarang lagi ada di China begitu kan ya. Terus kemudian AHY juga diutus begitu kan di situ begitu. Saya kira ini menunjukkan bahwa kenapa sih sosok wakil presiden itu tidak pernah datang di acara-acara besar. Ya seperti antar negara ya mewakili presiden lah begitu. Seharusnya bukan AHY di situ begitu. Seharusnya kan wakil presiden. Jadi kalau wakil presidennya sibuk di negaranya sendiri gimana gitu. Pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap bos. Ya pada akhirnya ngeri-ngeri sedap begitu. Coba kita lihat ya. Dengan bandingkan antara AHY dengan dengan Gibran nih ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Apa ini? Coba kita baca. Ini komentar-komentar dari saya. AHY itu Adi Makayasa ya, alumni Harvard, double magister. Nih, AHY ya Menko AHY temui wakil PM Cina untuk kolaborasi infrastruktur. Nah, kenapa bukan Gibran ya? Kenapa kok bukan Gibran begitu? Kurang sempurna apalagi AHY ini. Negara Indonesia kasih calon pemimpin yang ganteng, tampan, pintar, cerdas, baik hati, jujur dan pendidikannya yang jelas. Jadi apa yang kurang dari AHY ini? Malah dapatnya fufu fafa. Ini memang keren, AHY memang keren di situ. Jadi saya kira bahwa di Indonesia saat ini begitu kan lagi banyak berita-berita ya, pertama soal dalang ya, siapa soal membuat kericuhan. Terus kemudian yang menadi di situ adalah Presiden Prabowo. Ternyata ketika Presiden Prabowo di demo habis-habisan, banyak orang yang kemudian seolah-olah melengsarkan Prabowo. Prabowo tidak pernah gentar sedikit pun. Itulah kehebatan Prabowo begitu kan ya. Dan sekarang apa-apa yang aspirasi yang diminta oleh rakyat sekarang dipenuhi begitu. Soal perampasan aset, tunjangan DPR begitu kan ya. Nggak tahu lagi yang satunya nih, pemakzulan Gibran ini. Apakah ini dikabulkan juga? Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Kalau taunya hanya bagi-bagi sembako, siapapun bisa begitu kan ya. Karena itu kan bukan uangnya sendiri. Bagi-bagi sembako, enak dong begitu. Jadi coba kita lihat saja orang yang kemudian demo habis-habisan sana sini begitu. Para ojol demo sana sini begitu kan ya, kepanasan, kena gas air mata. Yang didapat malah mungkin ya orang yang tidak ikut demo. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah untuk menstabilitas politik ini begitu kan ya.
bagaimana negara kita ini akan tidak lagi berspekulasi tuduh-menuduh begitu. Maka jalan satu-satunya adalah Presiden Prabowo harus memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakatnya. Ya, perampasan aset saya kira ini bagus. Ya, silakan diusut tuntas agar apa? Agar menjadi tolak ukur kita sejauh mana sih kemampuan presiden, sejauh mana kekuatan presiden untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kalau perampasan aset ini begitu benar-benar dilakukan, saya yakin dan seyakin-yakinnya orang korupsi akan berpikir 2 kali, bos. Ya, bagaimana tidak begitu kan ya, dirampas asetnya. Tapi perlu juga penanganan bagaimana soal aparatnya, penegak hukumnya. Jadi ini harus dibersihkan dulu bagi orang-orang mereka begitu. Makanya termol-termol itu ya dibersihkan aja, bos. Dibersihkan aja. Biar apa? Biar gampang ya, biar punya kekuatan seorang presiden di situ begitu. Ya, tapi kalau ada intervensi salah sini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya ya. Jadi saya rasa bahwa bagi-bagi sembako seperti ini kan jarang dilakukan oleh Presiden Prabowo begitu kan, kecuali Jokowi dulu begitu kan ya. Ya, Gibran hari ini begitu kan. Buat apa juga? Ya, mending uangnya diberikan kepada pendidikan dan kesehatan. Kalau menurut saya ya, kok bisa-bisanya begitu kan ya, kok bisa-bisanya langsung berikan bantuan sana sini begitu, seolah-olah pro begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.